Halo, selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Ronald Kinski Rawan Apriansyah dari kelas A, Prodi D4 Bahasa Asing Terapan dengan NIM 400200520650036. Hari ini saya akan membuat podcast tentang mata kuliah Kebudayaan Indonesia yang terdapat di Kota Semarang, Jawa Tengah. Nah, untuk materi podcast yang akan saya bawakan hari ini adalah tentang Masjid Agung Jawa Tengah. Nah, seperti yang kita tahu, Masjid Agung Jawa Tengah atau yang biasa kita singkat dengan MAJT merupakan masjid yang terletak di Semarang, terutama Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah, Indonesia. Masjid ini dibangun sekitar tahun 2001 dan memakan waktu pembangunan selama 5 tahun, yakni selesai pada tahun 2006. Masjid ini berdiri di atas lahan 10 hektar dan Masjid Agung diresmikan oleh Presiden Indonesia yang saat itu masih dijabat oleh Bapak Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 14 November 2006. Masjid Agung Jawa Tengah merupakan masjid terbesar di Provinsi Jawa Tengah. Nah, kemudian itu kan tadi pengenalan awalnya. Nah, lalu kita bakal ngeliat nih sejarah dibangunnya atau didirikan Masjid Jawa Agung Jawa Tengah ini. Yang pertama, keberadaan bangunan masjid ini itu tidak lepas dari Masjid Besar Kauman yang ada di Kota Semarang. Nah, pembangunan MAJT ini berasal dari kembalinya tanah banda atau harta wakaf milik Masjid Besar Kauman Semarang yang telah sekian lama tak tentu rimbanya. Dan raibnya banda wakaf Masjid Besar Kauman Semarang berawal dari proses tukar guling tanah wakaf Masjid Kauman seluas 111.127 hektar yang dikelola oleh BKM atau Badan Kesejahteraan Masjid, bentukan bidang urusan agama Departemen Jawa Tengah, dengan alasan tanah itu tidak produktif, sehingga oleh BKM oleh BKM tanah itu ditukar gulingkan dengan tanah seluas 250 hektar di Demak lewat PT Sambirejo dan kemudian dipindah tangankan ke PT Tensindo milik Cipto Siswoyo. Nah, kemudian hasil perjuangan itu akhirnya banyak pihak untuk mengembalikan banda wakaf Masjid Besar Kauman itu Semarang itu akhirnya berbuah manis setelah melalui perjuangan yang amat sangat panjang. MAJT sendiri dibangun di atas salah satu petak tanah banda wakaf Masjid Besar Kauman Semarang yang telah kembali tersebut. Nah, kemudian pada tanggal 6 Juni 2001, Gubernur Jawa Tengah membentuk suatu tim koordinasi pembangunan Masjid Agung Jawa Tengah untuk menangani masalah-masalah baik yang mendasar maupun teknis. Berkat niat yang luhur dan silaturahmi yang erat, dalam waktu kerja yang amat singkat, keputusan-keputusan pokok sudah dapat ditentukan, seperti halnya status tanah, persetujuan pembiayaan dari APBD oleh DPRD Jawa Tengah, dan pemilihan lahan tapak dan program ruang. Kemudian pembangunan masjid tersebut dimulai pada hari Jumat, tepatnya di tanggal 6 September tahun 2002, yang ditandai dengan pemasangan tiang pancang perdana yang dilakukan oleh Menteri Agama RI Prof. Dr. Haji Said Agil Hussein Al-Munawar dan KHMA Sahal Mahfudz dan Gubernur Jawa Tengah yang saat itu masih dijabat oleh Bapak Haji Mardianto. Nah, pemasangan tiang pancang itu pertama kali dihadiri oleh 7 duta yang dari negara-negara besar sahabat seperti Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Qatar, Kuwait, Mesir, dan Palestina dan Abu Dhabi. Nah, dengan demikian mata dan perhatian dunia internasional pun juga kayak tertuju ke pembangunan Masjid Agung Jawa Tengah tersebut. Nah, kemudian setelah memakan waktu pembangunan yang cukup bisa dibilang relatif singkat, akhirnya MAJT bisa diresmikan secara publik oleh Bapak Presiden Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 14 November 2006 dengan luas areal tanah sekitar 10 hektar dan luas bangunan induk untuk sholat 7.669 meter persegi, dan secara keseluruhan pembangunan masjid ini tuh menelan biaya nggak sedikit loh. Nah, itu sekitar 198 miliar rupiah. Tapi meskipun baru diresmikan pada tanggal 14 November 2006, masjid ini telah difungsikan untuk ibadah jauh sebelum tanggal tersebut. Nah, dalam arti kita kan tadi tahunya masjid ini tuh diresmikan pada 14 November 2006. Berarti kita kan kayak ngiranya
berarti baru bisa dipakai setelah peresmian itu dong. Nah ternyata tuh fun fact-nya enggak, masjid ini tuh sudah jauh difungsikan untuk kegiatan ibadah umat Islam jauh sebelum diresmikan. Ini mungkin sebelum bulan November atau sebelum peresmian resmi yang terjadi di tanggal 14 November 2006 itu sendiri. Nah setelah tadi kan kita ngomongin sejarah dan proses pembangunannya dari awal persetujuan sampai akhirnya diresmikan oleh Bapak mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tadi. Nah sekarang kita coba lihat yuk, arsitektur apa sih yang ada di dalam Masjid Agung Jawa Tengah ini. Nah Masjid Agung Jawa Tengah itu dirancang dalam gaya arsitektur campuran antara Jawa, Islam, dan Romawi. Nah diarsitekturi oleh Insinyur Haji Ahmad Fanani. Beliau itu dari PT Atelier 6 Jakarta yang memenangkan sayembara desain MACT tahun 2001. Nah jadi sebelum pembangunan Masjid Agung Jawa Tengah ini diadakan juga sayembara. Dalam arti sayembara desain, tuh desainnya mau seperti apa, dan itu pasti dihadiri oleh arsitektur yang sudah mahir di bidang itu. Kemudian bangunan masjid utama ini beratapkan limas. Limas itu seperti bangunan adat dari Jawa, namun di bagian ujungnya itu juga dilengkapi dengan kubah besar berdiameter 20 meter ditambah dengan 4 menara yang masing-masing mempunyai tinggi 62 meter di tiap penjuru atapnya. Nah, sebagai bentuk pembangunan masjid universal Islam lengkap dengan satu menara terpisah dari bangunan masjid setinggi 99 meter. Nah, tadi kan sempat tuh disebutkan gaya arsitektural itu campuran antara Jawa, Islam, dan Romawi. Terus di mana sih Romawinya? Nah, gaya Romawi ini terlihat dari bangunan 25 pilar di pelataran masjid. Nah, pilar-pilar ini bergaya Kolosium Athena di Romawi, tetapi juga dihiasi oleh kaligrafi yang indah yang menyimbolkan 20 nabi dan rasul. Di gerbang masjid itu juga tertuliskan kalimat syahadat. Pada bidang datar tertulis huruf Arab Melayu yang bisa dibaca itu Suci Ninggono Gapuraning Gusti. Masjid Agung Jawa Tengah ini juga disiapkan sebagai tempat ibadah, selain sebagai tempat ibadah juga dipersiapkan sebagai objek wisata religius. Nah ini bagi kalian yang misalkan dari luar Semarang terus datang ke Semarang kayak pengen banget wisata religius Islam gitu, bisa juga datang ke Masjid Agung Jawa Tengah yang terletak di sekitaran Jalan Gajah ya, di situ. Nah, di luar itu Masjid Agung Jawa Tengah juga dilengkapi dengan wisma penginapan yang berkapasitas 23 kamar dari berbagai macam kelas, sehingga para perziarah yang ingin bermalam bisa memanfaatkan fasilitas ini. Nah, jadi kalian yang misalkan bingung mau nginep di mana, di Masjid Agung Jawa Tengah ini juga sepertinya memang pasti dilengkapi dengan wisma ini. Jadi kalian bisa istirahat di situ bersama rombongan yang datang ke Semarang itu. Nah, kemudian ada nggak sih daya tarik lain dari masjid ini? Nah, tentunya ada. Daya tariknya itu terdapat ada 2 menara yang bernama Menara Menara Al-Husna atau Al-Husna Tower yang tingginya 99 meter. Nah, bagian dasar dari menara ini terdapat studio radio Dais atau yang kita kenal dakwah Islam dan pemancar TVCO. Nah, sedangkan di lantai 2 dan lantai 3 digunakan sebagai museum, dan di lantai 18 terdapat kafe muslim yang berputar 360 derajat. Kemudian di lantai 19 untuk menara pandang dilengkapi dengan 5 teropong yang bisa melihat kota Semarang. Nah, jadi di sini tuh kalian bisa lihat pemandangan seluruh kota Semarang di lantai 19 dengan 5 teropong tadi, dan ini memang sudah terkenal dari dulu. Sempat teman-teman aku sering banget kesini buat lihat pemandangannya ini lewat teropong di Masjid Agung Jawa Tengah. Nah, kemudian pada awal Ramadan 1427 Hijriah lalu, teropong di masjid ini untuk pertama kali digunakan untuk melihat Ruhyatul Hilal oleh tim Ruqyah Jawa Tengah dengan menggunakan teropong canggih dari Boscha. Nah, setelah membicarakan tentang sejarah pembangunan dan sejarah diberdirikannya Masjid Agung Jawa Tengah, kemudian kita ke arsitekturnya tadi, dan yang terakhir kita akan membicarakan fasilitas. Apa aja sih fasilitas yang bisa kita dapatkan di Masjid Agung Jawa Tengah ini? Nah,
Yang pertama, di dalam area Masjid Agung Jawa Tengah ini terdapat menara Asma al-Husna setinggi 99 meter yang tadi kita bicarakan tadi. Nah, lantai ini terdiri dari lantai 1 untuk studio radio Dais MAJT dan pemancar TVku, yang kemudian lantai 2 untuk museum perkembangan Islam Jawa Tengah, lantai 18 rumah makan berputar kayak dining around gitu. Nah, kemudian yang lantai 19 itu ada gardu pandang Kota Semarang. Nah, gardu ini bisa dipakai, difungsikan sebagai tempat melihat pemandangan Kota Semarang dan melihat Ruqyah Al-Hilal yang sudah digunakan sejak Juni 2017. Kemudian masjid ini telah memiliki sebuah stasiun televisi, yakni MAJT TV, yang siarannya bekerja sama dengan TVku Semarang. Nah, yang kemudian area Serambi Masjid Agung Jawa Tengah ini juga dilengkapi dengan 6 payung raksasa otomatis seperti yang ada di Masjid Nabawi. Wah, pastinya keren dong. Nah, kemudian dari payung elektrik tadi itu biasanya dibuka setiap pada saat sholat Jumat, sholat Idul Fitri, dan Idul Adha. Kemudian di 6 payung raksasa tadi itu memiliki tinggi 20 meter dengan diameter 14 meter, lumayan lebar ya. Nah, tapi untuk pengembangan payung ini harus ada catatan, yaitu kondisi angin di sekitar Masjid Agung Jawa Tengah tidak melebihi sekitar 200 knot. Tapi jika kalian atau ada pengunjung lain yang ingin melihat proses pengembangan payung tersebut, bisa langsung menghubungi pengurus masjid. Nah, supaya ntar mungkin bisa ditunjukkan nih pengembangan Masjid Agung itu tersendiri. Nah, kemudian dari segi koleksi, Masjid Agung Jawa Tengah memiliki koleksi Al-Quran raksasa berukuran 145 x 95 cm per cm yang ditulis tangan oleh Dr. Andes Khiatuddin dari Pondok Pesantren Al-Syariah Kalideber, Mojotengah, Wonosobo. Lokasinya berada di dalam ruangan utama tempat sholat. Nah, kemudian ada juga koleksi beduk raksasa yang berukuran panjang 310 cm dengan diameter 220 cm yang merupakan replika beduk Pendowo Purworejo, dibuat langsung oleh para santri Pondok Pesantren Al-Falah, Tinggarjaya, Jatilawang, Banyumas, asuhan dari KH Ahmad Sobri yang menggunakan kulit lembu Australia. Nah, oke teman-teman, itu tadi penjelasan atau podcast aku tentang Masjid Agung Jawa Tengah yang ada di Kota Semarang, Jawa Tengah. Nah, semoga bisa membantu kalian mengetahui informasi apa sih yang ada di Masjid Agung Jawa Tengah, mulai dari koleksinya, kemudian sejarah pembangunan, dan gaya arsitekturnya itu apa saja di lewat podcast ini. Saya Nolken Sekirawan Apriansyah dari kelas A, mahasiswa Bahasa Asing Terapan Universitas Diponegoro, izin undur diri. Terima kasih. Semoga podcast ini membantu kalian semua dalam mengetahui informasi Masjid Agung Jawa Tengah. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.